Suara tawa para perempuan bergema di ruang tamu yang luas dan penuh cahaya. Aroma kopi mahal bercampur dengan wangi kue tart dan parfum bermerek, memenuhi udara seperti tanda bahwa siang itu bukanlah siang biasa. Bagi Bu Winda, ini adalah hari istimewa. Hari di mana ia kembali menjadi pusat perhatian di antara lingkaran teman arisannya yang semuanya berasal dari kalangan berada. Ernie berdiri agak kaku di dekat meja hidangan. Gaun sederhana warna pastel yang ia kenakan tampak kontras dengan pakaian para tamu yang berkilauan. Ia berusaha menyesuaikan diri, tersenyum ketika disapa, mengangguk sopan ketika ditanya. Tapi di dalam hatinya, ada rasa asing yang tak bisa dihapus. Sejak pagi, ia sudah tahu bahwa acara arisan di rumah mertua akan jadi ujian kesabaran. Bu Winda berjalan anggun ke tengah ruangan, menenteng cangkir porselen. Di sekelilingnya, teman-temannya duduk di sofa empuk sambil tertawa, membicarakan hal-hal yang bagi Ernie terasa jauh. Liburan ke luar negeri, perhiasan baru, mobil impor. "Ernie, sini, nak," panggil Bu Winda dengan nada tinggi tapi bukan ramah. "Kenalkan, ini menantu saya." Ernie melangkah perlahan. Tatapan beberapa perempuan langsung menelusuri dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ia bisa merasakan bagaimana setiap detik itu membuat dadanya semakin sempit. "Wah, ini menantunya Bu Winda? Cantik juga, ya," ujar salah satu tamu, separuh memuji, separuh heran. Bu Winda tertawa kecil, lalu berkata dengan suara yang terdengar ringan tapi menyakitkan. "Iya, cantik sih. Tapi ya, dia dari keluarga sederhana. Bisa dibilang, kalau bukan karena anak saya, dia mungkin gak akan pernah tahu rasanya tinggal di rumah sebesar ini." Beberapa perempuan di sekitar mereka tertawa kecil. Ernie menunduk, pipinya panas. Ia tak tahu harus berkata apa. Nanda, suaminya, belum pulang dari kantor. Jadi ia berdiri sendiri di tengah ruang yang terasa begitu asing. "Ernie itu dulunya kerja apa, ya?" tanya seorang tamu lain. "Sebelum menikah." Bu Winda menjawab cepat. "Dia sempat kerja di toko pakaian, kalau nggak salah. Ya, bantu-bantu saja. Tapi Nanda kasihan," katanya Ernie rajin. "Jadi ya sudahlah, kami terima." Nada suaranya seolah berbicara tentang barang bekas yang dibeli karena iba. Ernie menelan ludah. "Maaf, Bu, saya dulu memang kerja di butik. Tapi saya senang, banyak belajar soal jahit-menjahit juga di sana." Ia berusaha tersenyum, menegakkan diri. Tapi suara Bu Winda menimpali lagi. "Nah, itu dia. Sekarang yang gak perlu kerja lagi. Fokus saja jadi istri yang baik. Rezekinya sudah cukup dari Nanda. Hidup di rumah besar, gak usah pusing soal uang." Tawa kembali terdengar, dan kali ini seperti tamparan bagi Ernie. Kata-kata itu menggema di telinganya, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba menahan air mata, menatap lantai marmer yang mengilap seolah di sanalah tempat berlindungnya. Salah satu tamu tiba-tiba berkomentar pelan. "Wah, Bu Winda beruntung ya, anaknya baik. Nggak semua mau nikahi gadis sederhana begini." Bu Winda mengangguk bangga. "Iya, anak saya memang berhati emas. Tapi kan yang penting sekarang Ernie sudah jadi bagian keluarga besar kami. Meski sederhana, yang penting tahu diri dan bisa menyesuaikan." Kata tahu diri itu seperti jarum yang menancap perlahan di dada Ernie. Ia tahu maksud kalimat itu. Ia tahu betul bagaimana mertuanya ingin menegaskan bahwa ia hanya tamu di dunia yang bukan miliknya. Ernie menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya berusaha jadi istri yang baik untuk Nanda." Nada suaranya lembut, tapi di baliknya ada kekuatan yang mulai tumbuh. Bu Winda tampak kaget sejenak, lalu hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan. Selama sisa acara, Ernie duduk diam. Ia hanya menatap orang-orang tertawa sambil memamerkan cincin, tas, atau cerita tentang rumah baru mereka. Ia mendengar, tapi tidak ikut. Di dalam hatinya, ada campuran rasa malu, sedih, dan getir, namun perlahan berganti menjadi sesuatu yang lebih kuat, tekad. Ketika para tamu mulai pulang satu persatu, Ernie membantu membereskan gelas dan piring tanpa diminta. Bu Winda hanya melirik sekilas sambil berbicara dengan pembantunya. Di sela-sela kesunyian itu, Ernie menatap keluar jendela, ke arah taman yang rapi tapi dingin.
Jadi begini rasanya dipermalukan dengan senyum, pikirnya dalam hati. Kalau begini, biarlah saya buktikan dengan cara saya sendiri. Tangannya gemetar saat ia mengelap meja, tapi matanya mulai menatap mantap. Ia tidak akan membalas dengan kata-kata. Ia akan membalas dengan perbuatan. Ia akan menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari rumah besar, cincin mahal, atau arisan mewah, tapi dari hati yang tahu berjuang dan bersyukur. Ketika sore itu berakhir, Ernie berdiri di teras sambil menatap langit jingga. Ia tahu hari itu akan menjadi titik awal perubahan. Hari di mana ia belajar bahwa diam bukan tanda kalah, dan bahwa harga diri tidak akan pernah bisa dibeli, bahkan oleh kekayaan sebesar apapun. Dengan napas panjang, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan buktikan, Bu Winda. Aku akan buktikan bahwa bahagia tidak harus berkilau. Sore mulai turun ketika Ernie menutup pintu kamarnya dengan perlahan. Suara langkah-langkah para tamu arisan sudah lama hilang, meninggalkan rumah besar itu dalam keheningan yang aneh. Namun, keheningan itu justru membuat hatinya semakin sesak. Setiap kata yang dilontarkan Bu Winda di depan teman-temannya tadi siang masih terngiang jelas di kepala. Seolah gema yang tidak mau pergi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tangan sendiri yang masih terasa dingin. Dari balik pintu, samar-samar ia mendengar suara tawa Bu Winda di ruang makan. Bukan tawa hangat seorang ibu, melainkan tawa penuh kemenangan kecil setelah berhasil mempertahankan citra di depan dunia luar. Ernie menarik napas panjang, mencoba menenangkan dadanya yang terasa sempit. Ia tahu, kalau ia menuruti emosinya sekarang, semuanya bisa hancur. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil berhenti di halaman. Nanda pulang. Ernie segera berdiri, mencoba menyembunyikan wajah letihnya. Ia tidak ingin Nanda tahu bahwa ia menangis. Tapi saat Nanda masuk dan melihat sorot matanya, lelaki itu langsung tahu ada sesuatu yang salah. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Nanda pelan sambil meletakkan tas kerjanya. Ernie tersenyum kecil, tapi senyum itu goyah. "Enggak apa-apa, capek saja, dari siang bantu ibu di arisan." Nanda menatapnya lekat-lekat. Capeknya kayaknya bukan cuma fisik, ya. Pertanyaan itu terdengar lembut, tapi juga tajam. Ernie menunduk. Ia ingin berkata jujur, ingin menceritakan bagaimana mertuanya mempermalukannya di depan semua orang. Tapi ia juga tahu betapa besar rasa hormat Nanda pada ibunya. "Ibu tadi ngomong apa?" Nanda mendesak pelan. Ernie menggeleng. "Nggak usah dibahas, Mas. Aku cuma belum terbiasa saja di lingkungan seperti itu." Namun, mata Nanda mencerminkan rasa tidak puas. Ia tahu istrinya tidak mungkin bersedih sedalam itu hanya karena belum terbiasa. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara langkah Bu Winda mendekat dari koridor. "Oh, Nanda sudah pulang," kata Bu Winda sambil tersenyum, seolah tidak ada apa-apa. "Bagaimana kerjaannya hari ini?" "Baik, Bu," jawab Nanda, tapi matanya masih memperhatikan Ernie yang berdiri kaku di sudut ruangan. Bu Winda melirik menantunya sekilas. "Ernie, kamu sudah beresin semua sisa acara? Piring-piringnya tadi masih ada di dapur." "Sudah, Bu. Tadi saya bereskan sebelum naik ke atas." "Bagus," sahut Bu Winda datar. Lalu, dengan nada santai tapi menusuk, ia menambahkan, "Tamu-tamuku tadi senang, tapi ada juga yang bilang kamu kelihatan tegang sekali. Katanya, kok menantu keluarga Winda nggak bisa tampil lebih percaya diri sedikit. Kamu harus belajar bersikap elegan, biar nggak kelihatan kampungan." Ernie terdiam. Kata, "kampungan," itu menampar lagi hatinya yang belum sembuh dari siang tadi. Nanda spontan menatap ibunya. "Bu, jangan bicara begitu dong. Ernie tadi bantu ibu dari pagi. Kalau dia kelihatan lelah, wajar." Bu Winda tersenyum dingin. "Kamu ini, Nanda, ibu cuma nasihat, kok. Kalau nggak dikasih tahu, nanti orang salah sangka. Ibu kan cuma mau yang terbaik untuk keluarga ini." Ernie ingin sekali berkata bahwa yang terbaik tidak selalu datang dari merendahkan orang lain. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, berdebat hanya akan membuat Nanda semakin terjepit di antara dua pihak yang ia cintai. "Aku naik dulu, ya," kata Ernie pelan, lalu berbalik menuju tangga. Tapi sebelum sempat melangkah jauh, suara Bu Winda kembali terdengar.
Ernie, kamu harus sadar diri juga. Rumah ini bukan cuma tempat tinggal, tapi simbol keluarga. Kalau kamu nggak bisa menyesuaikan, nanti yang malu bukan cuma kamu, tapi anakku juga. Langkah Ernie berhenti sesaat. Ia menggenggam tangannya erat, lalu berbalik sedikit. Saya mengerti, Bu. Saya akan belajar pelan-pelan. Suaranya lembut, tapi sorot matanya tenang. Ia tidak ingin terlihat lemah, meski hatinya remuk. Bu Winda menatapnya sebentar, lalu beralih lagi ke Nanda. Lihat, kan? Ibu nggak marah. Ibu cuma mau dia lebih baik. Ketegangan di udara begitu pekat sampai suara jam dinding terdengar jelas. Nanda menatap ibunya, lalu menatap istrinya yang sudah berjalan naik. Ia tidak tahu harus berpihak pada siapa. Ia mencintai Ernie, tapi juga tak bisa menolak rasa hormat dan kewajiban pada ibunya. Ia hanya berdiri diam, sementara dua perempuan paling penting dalam hidupnya berdiri di sisi yang berlawanan dari hatinya. Malam itu, Nanda masuk ke kamar setelah semuanya sunyi. Ernie duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan mata bengkak. Maaf, aku nggak bisa nyelak ibu tadi, kata Nanda lirih. Aku juga nggak tahu kenapa beliau harus bicara begitu. Ernie menggeleng pelan. Mas, nggak usah minta maaf. Aku tahu ibu cuma ingin kelihatan sempurna di mata orang lain. Aku juga tahu, kamu nggak mungkin bisa lawan ibu. Ia berhenti sejenak, lalu menatap suaminya dengan mata yang lembut tapi penuh luka. Aku cuma minta satu hal, Mas. Jangan biarkan aku kehilangan diriku sendiri karena berusaha menyesuaikan diri di rumah ini. Nanda menunduk, menggenggam tangan Ernie erat. Aku janji, aku bakal jagain kamu. Tapi di dalam hatinya sendiri, ia tahu janji itu berat, karena ia pun masih berjuang memahami caranya menyeimbangkan cinta dan bakti. Ernie memejamkan mata. Ia tahu malam ini tidak akan mudah. Ia tahu hari-hari berikutnya pun mungkin akan lebih berat. Tapi di dalam diamnya, ia mulai menanam keputusan kecil. Ia tidak akan membalas dengan amarah, tidak akan melawan dengan kata-kata kasar. Ia akan menahan diri, menunggu waktu yang tepat, dan membuktikan dengan cara yang paling damai, bahwa kesabaran kadang jauh lebih kuat daripada pembalasan. Dalam keheningan malam, Ernie berbisik pelan pada dirinya sendiri, seperti doa yang hanya didengar langit. Aku akan diam, tapi diamku bukan tanda kalah. Ini cara untuk tetap utuh, meski hatiku terkoyak. Pagi di rumah Bu Winda selalu tampak indah di permukaan. Sinar matahari menembus jendela besar, memantul di lantai marmer yang mengilap. Aroma kopi segar dari dapur menyebar ke seluruh ruangan. Namun, di balik keindahan itu, ada sesuatu yang tidak terasa hidup. Semuanya rapi, teratur, tapi dingin. Tak ada tawa, tak ada sapaan hangat, hanya kesunyian yang seolah berpadu dengan kilau perabot mahal. Ernie duduk di meja makan yang panjang, di mana setiap sendok dan piring porselen tersusun sempurna seperti pajangan. Di ujung meja, Bu Winda sibuk dengan ponselnya, menjawab pesan-pesan dari grup arisan. Nanda sudah berangkat kerja lebih pagi, seperti biasa, meninggalkan ciuman cepat di kening Ernie sebelum pergi. Tehnya terlalu manis, komentar Bu Winda tanpa menatap. Tolong bilang ke Sumi, kalau bikin teh itu ukurannya jangan seperti buat anak kecil. Iya, Bu, jawab Ernie lembut. Ia berdiri, lalu berjalan ke dapur untuk menyampaikan pesan itu ke pembantu rumah tangga. Setiap hari terasa sama, rutinitas tanpa kehangatan. Ernie berusaha membantu sebisa mungkin agar tidak dianggap hanya menumpang. Tapi setiap kali ia mencoba, selalu ada komentar halus dari Bu Winda yang membuatnya ragu. Jika ia bereskan meja, Bu Winda bilang ia tidak tahu tata letak rumah besar. Jika ia memasak, Bu Winda bilang masakannya terlalu sederhana untuk keluarga mereka. Pernah sekali Ernie menyiapkan sarapan spesial untuk Nanda, nasi goreng buatan sendiri yang ia tahu disukai suaminya sejak mereka masih tinggal di kontrakan kecil sebelum menikah. Tapi begitu Bu Winda melihatnya, wajahnya langsung berubah datar. Ernie, nasi goreng. Anak ibu itu tiap hari sarapan omelet dan roti gandum. Tolong jangan ubah pola makannya seenaknya. Ernie hanya menunduk. Nanda yang baru turun ke ruang makan menatap istrinya sejenak, lalu tanpa banyak bicara mengambil piring omelet yang sudah disiapkan ibunya. Ernie menelan ludah, berusaha tidak menunjukkan perasaannya. Ia tahu Nanda tidak bermaksud menyakitinya,
Lelaki itu hanya tidak ingin memancing perdebatan pagi-pagi. Tapi tetap saja, ada sesuatu di dadanya yang perlahan menyesat, seperti ada ruang yang makin lama makin sempit untuk dirinya sendiri. Hari-hari berjalan seperti itu. Di rumah besar yang seharusnya menjadi tempat beristirahat, Ernie justru merasa seperti tamu yang harus hati-hati setiap melangkah. Setiap ruangan terlalu mewah untuk disentuh. Setiap sudut terlalu tenang untuk dinikmati. Bahkan suara langkahnya di lantai terdengar seperti gangguan. Sore itu, ketika Bu Winda duduk membaca majalah di ruang tamu, Ernie mencoba memecah keheningan. "Bu, kalau ibu nggak keberatan, boleh saya bantu Sumi di dapur? Saya ingin belajar beberapa resep baru juga, biar nanti bisa masak buat Nanda." Bu Winda menatapnya dari atas kacamata baca, senyum tipis muncul di wajahnya. "Kamu nggak perlu repot. Di rumah ini sudah ada yang urus semua. Kamu cukup istirahat saja. Lagi pula, masak itu bukan hal penting di keluarga seperti ini." Nada suaranya lembut, tapi menyisakan jarak yang tebal. Ernie mengangguk pelan, lalu beranjak ke taman belakang. Di sana, ia duduk di bangku kayu sambil menatap kolam kecil dengan air mancur yang tenang. Suara gemericik air yang biasanya menenangkan justru membuatnya semakin sadar bahwa hatinya kosong. Ia rindu rumah kontrakan kecil dulu. Sempit, tapi penuh canda. Dindingnya mungkin tipis. Tapi setiap pagi Nanda akan bersenandung sambil menyiapkan teh. Mereka makan bersama di meja kecil dari kayu yang mulai pudar. Tapi di sanalah ia merasa hidup. Sekarang, semua serba lengkap, tapi tak ada rasa memiliki. Malamnya, ketika Nanda pulang, Ernie menunggu di kamar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap suaminya yang sedang melepas dasi. "Mas, kamu capek banget, ya?" tanyanya lembut. Nanda tersenyum samar. "Iya, kerjaan kantor lagi padat. Kamu gimana hari ini?" "Seperti biasa," jawab Ernie singkat. Nanda menghampirinya, duduk di samping, menggenggam tangannya. "Maaf, ya. Aku tahu kamu belum nyaman di rumah ini. Tapi sabar dulu, nanti ibu juga akan terbiasa sama kamu." Ernie tersenyum kecil, meski senyum itu terasa hambar. "Aku nggak marah sama ibu, Mas. Aku cuma merasa seperti nggak punya tempat di rumah sendiri." Nanda diam, tak tahu harus berkata apa. Ia mencintai Ernie, tapi ia juga tidak punya keberanian untuk membantah ibunya. Di dalam hatinya, ia berjanji akan menyeimbangkan keduanya. Tapi entah bagaimana, janji itu selalu berhenti di pikiran, tidak pernah sampai jadi tindakan. Ketika Nanda akhirnya tertidur, Ernie menatap langit-langit kamar. Cahaya lampu kristal berkilauan, tapi baginya tak ubahnya seperti bayangan dingin tanpa makna. Ia membayangkan dirinya seperti tamu yang akan pergi suatu hari nanti. Seseorang yang diizinkan tinggal, tapi tidak pernah benar-benar diterima. Dalam kesunyian malam, Ernie menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Ia masih ingat senyum bahagia Nanda di hari itu, senyum yang membuatnya yakin bahwa mereka bisa melewati segalanya bersama. Tapi kini, di rumah yang megah ini, senyum itu terasa jauh. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Dalam hatinya, muncul satu perasaan baru, bukan kemarahan, bukan pula penyesalan, melainkan kerinduan akan kebebasan kecil yang dulu ia miliki. Ia ingin punya ruang sendiri, hidup dengan caranya sendiri, tanpa harus selalu merasa dinilai. Dan malam itu, di antara hening dan gemericik air dari taman luar, Ernie mulai menyimpan keinginan kecil dalam hatinya untuk berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Ia belum tahu bagaimana, tapi ia tahu pasti, ia ingin merasa hidup lagi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas yang sama, sunyi dan monoton. Namun, diam-diam di dalam hati Ernie, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah keinginan kecil untuk membuat perubahan. Ia lelah merasa seperti tamu di rumah sendiri. Ia ingin punya sesuatu yang bisa disebut miliknya, sekecil apapun itu. Suatu pagi, ketika sedang membereskan lemari di kamar, Ernie menemukan kotak kecil berisi alat jahit lamanya. Jarum, benang warna-warni, gunting, dan beberapa potong kain sisa. Kotak itu ia bawa dari rumah kontrakan dulu, tapi selama ini hanya tergeletak di sudut lemari, tak pernah tersentuh. Melihatnya, Ernie tiba-tiba tersenyum samar.
Tangannya refleks mengambil sehelai kain dan menyentuhnya lembut. Ada rasa hangat yang ia rindukan. Ia ingat dulu sering menjahitkan baju untuk anak-anak tetangga demi tambahan uang. Sederhana, tapi ia menikmati prosesnya. Menjahit membuatnya merasa hidup, merasa berguna. Kini, di rumah besar ini, mungkin itu satu-satunya hal yang bisa mengembalikan sedikit rasa dirinya yang hilang. Sore harinya, saat Bu Winda keluar menghadiri pertemuan sosial, Ernie memanfaatkan waktu untuk memulai. Ia menyiapkan mesin jahit kecil yang masih berfungsi, membersihkannya, lalu menata meja di sudut kamarnya. Tidak ada niat besar. Ia hanya ingin mencoba, menjahit sesuatu untuk dirinya sendiri. Jarum mulai bergerak pelan. Suara mesin jahit terdengar lembut, seperti lagu lama yang menenangkan. Setiap tusukan benang terasa seperti terapi bagi hatinya. Ernie menjahit blus sederhana dari kain yang tersisa. Meski hasilnya belum sempurna, senyum di wajahnya menunjukkan kepuasan yang lama hilang. Ketika Nanda pulang malam itu, ia melihat Ernie sedang merapikan kain di meja. "Kamu ngapain, sayang?" tanyanya sambil menaruh tas kerja. Ernie menoleh, sedikit gugup. "Cuma, iseng jahit lagi, Mas. Tadi nemu alat-alat lama. Lumayan buat ngisi waktu." Nanda mendekat, melihat hasil jahitannya. "Bagus, loh. Kamu masih bisa bikin serapi ini. Aku ingat dulu kamu sering dapat pesanan dari teman-temanmu." Ernie tersenyum tipis. "Iya, tapi dulu beda. Sekarang kayaknya susah kalau mau mulai lagi. Di rumah ini, segalanya terasa kaku." Nanda menatapnya dengan lembut. "Kalau itu bikin kamu senang, lanjut aja, ya. Aku dukung." Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Ernie hangat. Ia tidak butuh banyak, cukup keyakinan kecil bahwa masih ada seseorang yang percaya padanya. Namun, keesokan paginya, ketika Bu Winda pulang lebih awal dan mendengar suara mesin jahit dari kamar, wajahnya langsung berubah. Ia membuka pintu tanpa mengetuk. "Ernie, kamu ngapain ini?" Suaranya tajam tapi masih terkontrol. Ernie spontan berdiri. "Saya menjahit, Bu. Cuma latihan sedikit." Bu Winda melipat tangan di dada. "Latihan? Di rumah sebesar ini kamu mau buka tukang jahit? Nanti apa kata orang kalau dengar menantu keluarga saya menjahit di kamar? Bukannya jelek, tapi itu pekerjaan orang bawah. Ernie, kamu sekarang istri Nanda, kamu harus jaga wibawa keluarga." Ernie terdiam, mencoba tetap sopan. "Saya tidak niat buka usaha besar, Bu. Cuma, saya ingin tetap produktif. Saya senang kalau bisa menghasilkan sesuatu dari tangan sendiri." Bu Winda mendengus pelan. "Kamu ini aneh. Sudah dikasih hidup enak masih saja cari capek. Sudahlah, kalau bosan, pergi ke salon atau ikut kegiatan sosial. Jahit-menjahit itu bukan dunia kamu lagi." Ia berbalik meninggalkan kamar, meninggalkan udara yang tiba-tiba terasa berat. Ernie menatap mesin jahitnya yang masih menyala. Suara kata-kata Bu Winda berputar di kepalanya, tapi entah kenapa, kali ini tidak terasa seperti hinaan yang harus ditelan. Justru sebaliknya, kata-kata itu menjadi dorongan. Ia sadar, kalau ia menyerah sekarang, maka ia akan selamanya hidup di bawah bayangan orang lain. Beberapa hari kemudian, Ernie mulai menjahit lagi, kali ini untuk membantu Sumi, pembantu rumah tangga yang bajunya robek di bagian lengan. "Bu Ernie, ini beneran mau dijahit?" tanya Sumi canggung. "Iya, Sumi. Daripada dibuang, masih bisa dipakai lagi," jawab Ernie sambil tersenyum. Hasilnya sederhana, tapi rapi. Sumi tampak senang. "Terima kasih banyak, Bu. Ibu jahitannya bagus banget." Ernie tersenyum lebar. "Kalau kamu butuh dijahitkan lagi, bilang saja." Beberapa hari kemudian, tetangga belakang rumah yang kebetulan pembantu salah satu teman Bu Winda datang menitipkan baju untuk dijahit. Dari situlah semuanya pelan-pelan dimulai. Tidak ada papan nama, tidak ada promosi, hanya kabar kecil dari mulut ke mulut. Tapi bagi Ernie, itu sudah cukup. Nanda memperhatikan semua itu diam-diam. Ia tidak banyak bicara, tapi sesekali menyelipkan uang tambahan untuk membeli kain atau benang. "Mas, nggak usah repot," kata Ernie suatu malam. "Bukan repot, aku cuma pengen kamu terusin. Aku tahu kamu bahagia kalau lagi jahit," balas Nanda sambil tersenyum. Namun, Bu Winda tetap tak mengubah sikap.
Ketika melihat kain berserakan di kamar Ernie, ia hanya berkomentar dingin, "Hati-hati, ya. Jangan sampai rumah ini kelihatan seperti tempat produksi." Ernie menanggapinya dengan sopan, "Baik, Bu. Saya pastikan tetap rapi." Malam itu, setelah semuanya tidur, Ernie duduk di depan mesin jahitnya lagi. Cahaya lampu meja menerangi wajahnya yang lelah, tapi ada semangat baru di matanya. Ia sadar, jalan ini mungkin panjang dan lambat, tapi setidaknya sekarang ia berjalan. Bukan hanya diam menunggu pengakuan. Setiap tusukan jarum ke kain seperti simbol langkah kecilnya keluar dari bayangan. Ia tahu hasilnya belum besar, tapi ia tidak peduli. Yang penting, ia sudah mulai menanam benih pembuktian bahwa nilai dirinya bukan diukur dari kemewahan, melainkan dari keberanian untuk berbuat. Sambil menatap kain yang baru selesai dijahit, Ernie tersenyum pelan dan berbisik pada dirinya sendiri. Hasilnya mungkin kecil, tapi langkahnya nyata. Dan itu sudah cukup untuk hari ini. Suara dentingan sendok dan piring berpadu dengan aroma masakan mewah dari dapur besar rumah itu. Hari itu Bu Winda mengundang beberapa teman arisannya untuk makan siang bersama. Acara rutin yang baginya seperti panggung kecil untuk menunjukkan betapa sempurna kehidupannya. Meja makan ditata indah, dengan taplak sutra, bunga segar, dan peralatan perak berkilau. Ernie ikut membantu menyiapkan hidangan bersama Sumi dan pembantu lainnya. Meski bukan kewajibannya, ia memilih turun tangan agar tidak hanya duduk diam. Ia tahu, sekecil apapun bantuannya, ia ingin tetap berguna. Saat ia sedang mengatur gelas, salah satu teman Bu Winda, Ibu Ratna, meliriknya sambil tersenyum sopan. "Itu menantumu, Win? Cantik juga." "Ya," kata Ibu Ratna dengan nada ramah. Bu Winda tersenyum tipis, lalu menjawab ringan, "Iya, itu Ernie. Menantuku. Sekarang lagi hobi menjahit." Nada suaranya terdengar biasa, tapi Ernie bisa merasakan arah pembicaraan itu. Ia menunduk, berusaha tetap fokus menyusun gelas agar tidak salah letak. "Oh, menjahit? Wah, jarang sekarang ada menantu keluarga berada yang mau jahit sendiri," sahut Ibu Rini, salah satu tamu lainnya, setengah bercanda. Bu Winda terkekeh pelan. "Iya, betul. Tapi namanya juga kebiasaan lama. Mungkin dia belum terbiasa hidup nyaman, jadi masih suka hal-hal seperti itu." Beberapa tamu tertawa kecil, bukan dengan niat jahat, tapi cukup untuk membuat suasana menjadi canggung. Ernie berhenti sejenak, tangannya masih memegang gelas. Dadanya terasa hangat, bukan karena malu, tapi karena rasa tertahan yang menekan dari dalam. Ia tahu, jika ia menatap Bu Winda sekarang, mungkin matanya akan menunjukkan sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Maka ia memilih diam. Namun, Bu Winda belum berhenti. "Kadang saya juga bingung," lanjutnya sambil menyeruput teh. "Sudah tinggal di rumah sebesar ini, masih saja suka sibuk di kamar jahit. Saya bilang, nanti kalau tamu lihat, dikira rumah saya jadi tempat konveksi." Tawa kembali pecah, kali ini lebih lepas. Ernie masih menunduk, menatap piring berikutnya dengan hati-hati, memastikan tak ada satu pun yang pecah. Di sudut dapur, Sumi meliriknya penuh rasa iba. Salah satu tamu mencoba menengahi. "Ah, mungkin dia memang suka kerja tangan, Win. Itu bagus. Loh, nggak semua orang bisa sabar menjahit." Namun Bu Winda cepat menimpali. "Ya, kalau masih di kampung sih bagus. Tapi di sini, saya cuma takut orang salah paham. Masa menantu keluarga besar Winda Adinata punya usaha jahit kecil-kecilan?" Kata-kata itu seperti belati yang digosok perlahan ke hati Ernie. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan bahwa ia tidak malu dengan pekerjaannya, bahwa ia justru bangga karena masih bisa menghasilkan sesuatu sendiri. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, membalas saat ini hanya akan membuatnya tampak seperti melawan. Ia menarik napas pelan, lalu tersenyum kecil pada Sumi. "Sumi, tolong ambilkan piring cadangan." "Ya," katanya lembut, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Bu Winda sempat meliriknya, tampak sedikit terkejut melihat Ernie masih mampu bersikap tenang. Tapi alih-alih melunak, ia justru menambahkan satu kalimat lagi. Kali ini lebih menusuk. "Kamu nggak usah repot bantu di dapur, Ernie. Nanti tanganmu lecet, siapa tahu Nanda bosan lihat istrinya seperti pembantu."
Ruangan itu hening sesaat. Tamu-tamu yang tadi tertawa kini menunduk, merasa tidak nyaman. Ernie berdiri tegak, menatap Bu Winda dengan pandangan tenang. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kedewasaan yang lahir dari luka yang sering diulang. "Saya nggak apa-apa, Bu," jawabnya lembut. "Saya senang membantu. Lagi pula, tangan yang bekerja tidak akan menurunkan harga diri saya." Suasana hening seketika. Bu Winda tersenyum kaku, seolah tertangkap dalam kata-katanya sendiri. Salah satu tamu, Ibu Ratna, tersenyum kecil dan berkata, "Betul juga, ya. Kadang yang penting itu bukan pekerjaan, tapi niatnya." Bu Winda tertawa pelan, menutupi rasa kikuknya. Iya, saya cuma bercanda. Ernie memang anaknya rajin," katanya, berusaha memulihkan suasana. Tapi Ernie tahu, kalimat itu bukan permintaan maaf, hanya tameng dari gengsi yang tinggi. Setelah para tamu pulang, Bu Winda duduk di ruang tamu sambil memijat pelipisnya. "Lain kali, kamu nggak usah muncul waktu ibu ada tamu. Nanti orang salah paham lagi," ujarnya datar. Ernie hanya menjawab pelan, "Baik, Bu." Ia tidak ingin berdebat. Tidak ada gunanya memaksa seseorang memahami nilai kesederhanaan jika orang itu hidup di menara kemewahan. Ia tahu batasnya. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Malamnya, Ernie duduk di kamar sambil menatap mesin jahitnya yang terdiam di pojok ruangan. Ia menyentuh permukaannya pelan, seperti menenangkan diri. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah diamnya selama ini membuat orang mengira ia lemah. Tapi semakin lama ia berpikir, semakin ia sadar, tidak, diamnya bukan kelemahan. Diam adalah bentuk kekuatan. Karena menahan diri jauh lebih sulit daripada membalas dengan marah. Ia tahu, mungkin orang lain melihatnya kalah. Tapi baginya, kemenangan tidak selalu harus terlihat. Kadang kemenangan hadir dalam bentuk sederhana. Ketika ia bisa menatap dirinya di cermin tanpa kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Ernie menarik napas panjang, lalu menatap jendela. Cahaya lampu taman dari luar memantul di kaca, membuat bayangan wajahnya tampak samar tapi tegas. Dalam diam, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak perlu berteriak untuk membuktikan diriku. Kadang, kekuatan sejati justru ada dalam ketenangan." Dan malam itu, meski hatinya perih, Ernie merasa sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi satu hal pasti, ia tidak akan kalah hanya karena memilih diam. Pagi itu, udara terasa lebih ringan bagi Ernie. Meski rutinitas di rumah masih sama, sarapan mewah, suara langkah Bu Winda yang terdengar tegas di lantai marmer, dan Nanda yang terburu-buru berangkat kerja, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia mulai menemukan irama baru dalam hidupnya, sebuah ritme kecil yang hanya bisa ia dengar sendiri. Di sudut kamar yang kini menjadi ruang jahitnya, Ernie menata kain, benang, dan gunting dengan hati-hati. Dari luar, mungkin semua ini tampak sepele, tapi bagi Ernie, setiap gulung benang adalah simbol perlawanan halus terhadap rasa tidak berdaya. Ia tidak berteriak, tidak menuntut pengakuan. Ia hanya bekerja, diam-diam, tapi penuh makna. Semuanya bermula dari satu tetangga yang menitipkan baju untuk disesuaikan ukuran pinggangnya. Lalu satu lagi datang karena mendengar hasil jahitannya rapi. Dari 2, menjadi 4, lalu 6. Mereka datang bukan karena promosi besar, tapi karena satu hal, kepuasan. Orang-orang berbagi kabar dengan cara sederhana, dari mulut ke mulut, dari satu kepercayaan kecil yang tumbuh menjadi reputasi. Setiap kali Ernie menerima pesanan, ia memperlakukan kain itu seolah-olah miliknya sendiri. Ia tidak tergesa-gesa. Setiap jahitan diperiksa ulang, setiap detail disesuaikan dengan tubuh pemiliknya. Saat hasilnya dikembalikan, wajah puas pelanggan adalah bayaran yang paling berharga baginya. Suatu sore, ketika Nanda pulang lebih cepat dari biasanya, ia melihat Ernie sedang menandai kain di meja. "Kamu nggak istirahat sama sekali, ya?" tanyanya sambil tersenyum. Ernie menoleh, rambutnya sedikit berantakan tapi matanya berbinar. "Nggak apa-apa, Mas. Aku lagi senang. Ada pelanggan baru, katanya mau pesan seragam 4 potong." Nanda mendekat, menatap kain-kain yang tersusun rapi. "Aku bangga sama kamu," ucapnya tulus. Ernie sempat terdiam, lalu tersenyum pelan.
Aku belum ngapa-ngapain, Mas. Cuma menjahit. Tapi kamu ngelakuin sesuatu yang aku sendiri nggak berani. Jawab Nanda lembut. Kamu tetap berdiri meskipun terus direndahkan. Itu hebat, Eren. Kata-kata itu menetes pelan ke dalam hati Ernie, menghangatkannya. Sudah lama ia tidak mendengar nada kebanggaan seperti itu dari suaminya. Dulu Nanda sering membelanya di depan orang lain. Tapi setelah tinggal bersama Bu Winda, suaranya seolah hilang di antara dua dunia yang berbeda. Kini, ia mulai kembali, walau pelan, tapi nyata. Namun, seperti bayangan yang tak pernah hilang, Bu Winda tetap memandang sinis. Suatu pagi, ketika Ernie sedang memotong kain di ruang belakang, Bu Winda lewat dan berhenti sejenak. Masih dengan kegiatan menjahitmu itu? Tanyanya dingin. Iya, Bu. Ada pesanan baru dari tetangga? Jawab Ernie sopan. Bu Winda mengangkat alisnya. Hati-hati, ya. Nanti kalau mereka tahu kamu tinggal di sini, dikira keluarga kita butuh uang. Kamu tahu sendiri, orang suka salah paham. Ernie tersenyum tipis. Saya mengerti, Bu. Tapi saya tidak melakukannya karena uang. Saya cuma ingin tetap berguna. Bu Winda menghela napas, lalu berbalik pergi tanpa komentar. Tapi di wajahnya sempat muncul raut bingung. Mungkin karena dalam diam, Ernie tidak lagi tampak kecil di matanya. Waktu berjalan, dan perlahan-lahan ruang kamar itu berubah. Ada papan kecil bertuliskan, jahit Ernie, sederhana tapi rapi, yang dibuat oleh Nanda dari potongan kayu bekas. Ernie awalnya malu, takut Bu Winda melihat, tapi Nanda meyakinkannya. Kita pasang kecil saja di belakang, biar nggak kelihatan dari luar rumah. Yang penting, kamu punya nama untuk usaha kamu sendiri. Setiap malam, suara mesin jahit menjadi musik yang menenangkan. Kadang Nanda duduk di dekatnya, membaca koran atau sekadar menatapnya bekerja. Ada ketenangan baru yang tumbuh di antara mereka, bukan dari kemewahan, tapi dari rasa saling menghargai. Suatu malam, ketika Ernie tengah menutup orderan, Nanda berkata, "Kamu tahu nggak, tadi di kantor aku nggak sengaja cerita ke teman tentang kamu. Mereka kagum, Eren. Katanya jarang ada istri yang tetap mau berkarya di rumah besar seperti ini." Ernie tertawa kecil. "Mas serius? Aku nggak nyangka kamu bakal cerita." "Kenapa nggak? Aku bangga. Kamu nggak cuma sabar, tapi kamu kuat." Ernie menatap Nanda lama. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar cinta, tapi rasa hormat yang tulus. Dalam diam, ia tahu apa yang ia lakukan tidak sia-sia. Hari berganti. Dari pagi ke malam, jahitan Ernie semakin banyak. Kadang Sumi membantu memotong benang atau menyetrika hasil akhir. Mereka bekerja sambil bercakap ringan. Suasana yang jauh lebih hidup dibandingkan keheningan ruang makan di bawah kendali Bu Winda. Sampai suatu sore, salah satu teman arisan Bu Winda, Ibu Ratna, datang tanpa sengaja melihat hasil kerja Ernie. "Ini jahitan kamu, Ernie? Wah, rapi sekali. Aku bisa pesan juga, enggak?" tanyanya antusias. Ernie tersenyum sopan. "Tentu boleh, Bu. Tapi maaf, saya belum bisa terima banyak pesanan." Bu Winda yang kebetulan mendengar dari tangga menatap mereka dengan ekspresi rumit, antara malu, terkejut, dan enggan mengakui. Setelah Ibu Ratna pergi, Bu Winda mendekati Ernie. "Kamu tadi jahit untuk Ibu Ratna?" "Iya, Bu. Beliau minta dibuatkan baju pesta sederhana." Bu Winda diam sejenak, lalu berkata lirih, "Jangan sampai hasilnya mengecewakan, ya. Nama keluarga kita ikut terbawa." Bagi Ernie, itu bukan hinaan. Itu pengakuan, meski kecil dan disamarkan dengan gengsi, tapi tetap pengakuan. Malam itu, Ernie duduk di depan mesin jahitnya lagi. Ia menatap kain berwarna lembut yang akan dijahit untuk Ibu Ratna. Tangan kirinya menahan kain, sementara tangan kanan memutar roda mesin. Dalam setiap jahitan, ia menanamkan sesuatu yang tak terlihat. Kesabaran, harga diri, dan keyakinan bahwa kerja keras tidak selalu perlu disorot untuk memiliki arti. Lampu meja menyinari wajahnya. Di luar, rumah itu tetap megah dan dingin, tapi di dalam ruang kecil itu, ada kehangatan yang tumbuh, pelan, tapi pasti. Ernie tahu, mungkin butuh waktu lama sebelum Bu Winda benar-benar melihatnya dengan mata yang berbeda. Tapi ia tidak terburu-buru.
Ia sudah belajar bahwa pertumbuhan sejati seringkali tidak tampak di permukaan. Sambil merapikan hasil jahitannya, Ernie berbisik lembut pada dirinya sendiri. Aku mungkin tak bersinar terang, tapi aku tumbuh, dan itu cukup untuk sekarang. Pagi itu seharusnya berjalan seperti biasa. Sarapan, suara televisi yang menyiarkan berita pagi, dan aroma kopi hitam yang diseduh Bu Winda dengan teratur. Tapi hari itu, udara rumah terasa berbeda. Sunyi, tegang, seolah dinding besar rumah itu ikut menahan napas. Nanda duduk di meja makan dengan wajah pucat. Matanya menatap kosong ke arah piring yang belum tersentuh. Ernie memperhatikan dari seberang meja, mencoba menebak apa yang salah. "Mas, kamu nggak selera makan?" tanyanya lembut. Nanda menghela napas panjang. "Eren, aku dipecat." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam air, menciptakan gelombang sunyi yang memantul ke seluruh ruang. Ernie menatap suaminya dengan mata membesar, tapi bukan karena kaget, lebih karena ingin memahami. "Dipecat? Kenapa, Mas? Bukannya kamu baru dapat proyek baru bulan lalu?" Nanda menunduk, kedua tangannya saling meremas. Proyek itu dibatalkan sepihak. Perusahaan sedang restrukturisasi, dan mereka memotong banyak posisi. Aku salah satunya. Suara Nanda bergetar, menahan rasa malu dan kecewa yang bercampur jadi satu. Belum sempat Ernie menjawab, suara langkah Bu Winda terdengar mendekat. Ia baru turun dari tangga, masih mengenakan gaun tidur sutra. "Ada apa ribut-ribut pagi-pagi?" tanyanya. Nanda mencoba tenang. "Bu, aku baru dapat kabar dari kantor. Aku di PHK." Suasana hening seketika. Ekspresi di wajah Bu Winda berubah, dari kaget menjadi marah. Ia mendekat ke meja dan menatap Nanda tajam. "Apa kamu bercanda? Kamu itu tulang punggung keluarga ini. Nanda, gimana bisa kamu kehilangan pekerjaan?" "Bu, aku juga nggak mau. Ini keputusan perusahaan." "Tapi tetap saja, orang lain nggak dipecat, kenapa kamu?" Suara Bu Winda meninggi. "Pasti ada yang salah. Kamu nggak fokus kerja belakangan ini. Sejak kamu menikah dengan..." Ia menatap Ernie sekilas, lalu melanjutkan dengan nada tajam. "Dengan perempuan ini." Ernie terdiam. Kata-kata itu seperti cambuk, tapi ia memilih tidak bereaksi. Nanda menatap ibunya, wajahnya memerah karena campuran amarah dan rasa bersalah. "Bu, tolong jangan salahkan Ernie. Ini bukan salah siapa-siapa." Tapi Bu Winda sudah terbakar. "Bukan salah siapa-siapa? Jangan naif, Nanda. Sejak kamu menikah dengan dia, keberuntungan kamu hilang. Dulu kamu naik jabatan, dihormati. Sekarang apa? Kamu bahkan gak punya pekerjaan." "Bu." Suara Nanda meninggi, tapi Bu Winda tetap tak berhenti. "Dia itu pembawa sial. Saya sudah bilang dari awal, keluarga kita gak cocok dengan orang dari kalangan bawah. Tapi kamu keras kepala." Ernie berdiri perlahan, menatap Bu Winda tanpa air mata. Matanya tenang, suaranya lembut tapi jelas. "Bu, saya minta maaf kalau ibu kecewa. Tapi jangan salahkan hal yang tidak ibu pahami. Kehilangan pekerjaan bukan kutukan, ini ujian. Dan kami akan cari jalan keluar." Bu Winda mendengus. "Ujian? Ujian macam apa yang membuat kita jadi bahan omongan tetangga? Kamu tahu nggak, nama keluarga ini bisa rusak kalau orang tahu Nanda nganggur." Ernie tidak menjawab. Ia tahu, setiap kata hanya akan menambah bensin pada api. Ia memilih diam, lalu menatap Nanda. "Mas, ayo kita makan dulu. Kamu butuh tenaga buat mikir jernih nanti." Nanda menatap istrinya lama, seperti baru sadar bahwa satu-satunya ketenangan yang tersisa di rumah itu datang dari Ernie. Siang itu, setelah pertengkaran mereda, Bu Winda mengurung diri di kamarnya. Nanda duduk di teras belakang, menatap kosong ke taman. Ernie datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Mas, ini tehnya. Aku tahu kamu lagi berat, tapi jangan sampai stres sendiri, ya?" ucap Ernie sambil duduk di sampingnya. Nanda menghela napas berat. "Aku malu, Eren. Aku nggak bisa jadi suami yang baik buat kamu. Aku gagal." Ernie menggeleng pelan. "Mas nggak gagal. Mas cuma jatuh, dan semua orang bisa jatuh. Yang penting, kita tahu gimana caranya bangkit." "Bangkit gimana? Aku nggak tahu harus mulai dari mana." "Dari hal kecil dulu," jawab Ernie lembut.
Kamu bantu aku urus pesanan jahit, misalnya. Nggak apa-apa, Mas. Sekarang giliran aku yang bantu keluarga ini. Nanda menatapnya, antara kagum dan tak percaya. Kamu nggak marah sama ibu tadi? Ernie tersenyum tipis. Marah nggak akan bantu apapun, Mas. Aku cuma kasihan sama ibu. Kadang orang marah bukan karena benci, tapi karena takut kehilangan rasa aman. Ibu takut jatuh dari tempat tinggi, dan belum tahu gimana rasanya berdiri di bawah. Nanda terdiam lama. Dalam keheningan itu, ia sadar Ernie jauh lebih kuat darinya. Selama ini, ia pikir kekuatan adalah kemampuan melindungi, tapi sekarang ia melihat bentuk kekuatan lain, ketenangan dalam badai. Malamnya, Ernie duduk di depan mesin jahit, menatap tumpukan kain pesanan. Ia tahu hasil jahitannya tidak akan cukup untuk menutup semua kebutuhan, tapi setidaknya ia bisa mulai. Ia memotong kain, menekan pedal mesin, dan membiarkan jarum bergerak cepat. Suara mesin itu menjadi musik pengisi malam yang penuh kegelisahan. Di luar kamar, Bu Winda berdiri diam di tangga, mendengar suara itu. Ada sesuatu di hatinya yang sulit dijelaskan. Ia masih marah, masih merasa gengsinya tercabik, tapi entah mengapa, melihat Ernie tetap bekerja di tengah kekacauan membuatnya tak bisa benar-benar membenci. Ernie tahu hidupnya baru saja berubah lagi, mungkin kali ini lebih berat. Tapi ia tidak takut. Ia telah kehilangan rasa aman, kehilangan hormat dari mertuanya, kehilangan kestabilan finansial. Tapi satu hal yang tetap ia miliki, kekuatan untuk tetap tenang. Dalam hatinya, ia berkata lirih, kadang kekuatan sejati justru muncul saat semuanya runtuh. Karena saat itu, satu-satunya yang tersisa hanyalah dirimu sendiri, dan keyakinanmu untuk terus berdiri. Dan malam itu, di rumah besar yang kini terasa rapuh, hanya suara mesin jahit Ernie yang tetap hidup, ritme kecil dari keteguhan yang tak bisa dimatikan oleh kemewahan, kemarahan, atau ketakutan. Hari-hari setelah Nanda kehilangan pekerjaannya berjalan berat, tapi tidak sesuram yang dibayangkan. Awalnya, rumah itu seperti kehilangan cahaya. Tak ada tawa, tak ada percakapan berarti, hanya suara langkah dan desahan napas. Namun, perlahan-lahan, sesuatu mulai berubah. Perubahan itu tidak datang dari uang atau kesempatan baru. Ia datang dari ruang kecil di ujung rumah, tempat Ernie biasa duduk di depan mesin jahitnya. Setiap pagi, sebelum matahari tinggi, Ernie sudah menyiapkan teh untuk Nanda dan dirinya. Ia selalu memastikan Nanda bangun dengan harapan, bukan rasa kalah. "Mas," katanya lembut suatu pagi sambil meletakkan secangkir teh di meja. "Kalau satu pintu tertutup, mungkin Tuhan lagi nyiapin jendela yang belum kita lihat." Nanda tersenyum lemah. "Kamu masih bisa ngomong setenang itu setelah semua yang terjadi?" Ernie menatapnya lembut. "Kalau aku ikut panik, siapa yang bantu kamu berdiri lagi?" Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Nanda, terasa seperti genggaman tangan yang mengangkatnya dari lumpur rasa gagal. Ia mulai membantu Ernie di ruang jahit. Awalnya hanya memotong kain, menata pesanan, lalu mencatat keuangan kecil-kecilan. Setiap sore, mereka bekerja berdampingan. Mesin jahit berbunyi lembut, dan di sela-selanya terdengar tawa kecil. Kadang Ernie menggoda Nanda karena salah memotong kain. "Mas, kalau potongnya miring begini, bajunya bisa jadi miring juga." "Loh," kata Ernie sambil tertawa kecil. Nanda terkekeh malu. Maklum, ini pengalaman pertama jadi asisten desainer terkenal. "Desainer dari kamar belakang, maksudnya?" Ernie membalas, membuat mereka berdua tertawa. Di antara tawa dan kerja sama kecil itu, hubungan mereka berubah. Ada kehangatan baru yang dulu jarang muncul sejak mereka tinggal di rumah Bu Winda. Dulu, Nanda sering terlalu sibuk, pulang larut malam, dan bicara hanya sebentar sebelum tertidur. Sekarang, ia bisa melihat Ernie seutuhnya, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai perempuan kuat yang tak pernah menyerah. Suatu sore, ketika mereka selesai bekerja, Nanda menatap Ernie dengan mata yang dalam. "Kamu tahu nggak, Eren, aku baru sadar satu hal." "Apa itu?" "Selama ini aku pikir aku yang menopang kamu. Tapi ternyata, kamu yang menopang aku dari awal." Ernie tersenyum kecil. "Kita saling menopang, Mas. Hanya saja, kali ini giliranku lebih kuat." Malamnya,
Nanda mengambil keputusan besar. Ia mulai menghubungi beberapa teman lama, mencari peluang kerja baru, bahkan mempertimbangkan membuka usaha kecil sendiri. Ernie mendukung tanpa banyak bicara, hanya hadir, memberi ruang, dan mendengarkan setiap ide yang keluar dari mulut suaminya. Tak lama kemudian, salah satu teman Nanda menawarkan kerja sama kecil dalam proyek percetakan rumahan. Modalnya tidak banyak, tapi cukup untuk memulai. Mereka menyewa ruangan kecil di belakang rumah, dan Nanda mengerjakan desain serta administrasinya dari sana. Ernie membantu mengetik, sesekali menawarkan ide pemasaran sederhana. Meski hasilnya belum besar, suasana di rumah perlahan berubah. Bukan karena uang, melainkan karena semangat. Nanda yang dulu murung kini kembali punya arah. Dan di balik semua itu, Ernie adalah poros yang diam-diam memutar roda kehidupan mereka. Namun, perubahan itu tidak sepenuhnya disambut hangat oleh Bu Winda. Ia masih memandang Ernie dengan pandangan skeptis, seolah menunggu kegagalan berikutnya. Tapi kali ini, Ernie tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Ia bekerja, tersenyum, dan tetap menghormati mertuanya. Diam-diam, sikap tenang itu mulai menggoyahkan tembok gengsi Bu Winda. Suatu pagi, ketika Ernie sedang menjemur kain di halaman belakang, Bu Winda mendekat dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. "Ernie, kamu sibuk?" "Tidak, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya dengar Nanda mulai kerja lagi." "Iya, Bu. Alhamdulillah, pelan-pelan mulai ada rezeki," jawab Ernie dengan sopan. Bu Winda mengangguk pelan. "Baguslah, setidaknya kamu bisa bantu jaga semangatnya. Saya akui, kamu sabar juga." Kalimat itu singkat, tapi bagi Ernie, itu seperti pengakuan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Ia tersenyum, menatap Bu Winda dengan tulus. "Terima kasih, Bu. Saya cuma ingin yang terbaik untuk keluarga ini." Malam itu, Ernie dan Nanda makan malam sederhana di kamar mereka, hanya nasi, sayur sop, dan tempe goreng. Tapi entah kenapa, rasanya lebih nikmat daripada jamuan mewah di meja makan besar. "Lucu, ya?" kata Nanda sambil tersenyum. "Dulu waktu kita tinggal di kontrakan kecil, aku suka ngeluh pengen punya rumah besar. Sekarang udah punya, malah kangen masa-masa sederhana itu." Ernie tertawa kecil. Karena kebahagiaan itu nggak pernah datang dari besar rumahnya, Mas, tapi dari siapa yang ada di dalamnya. Nanda menatap istrinya lama, lalu menggenggam tangannya. "Aku bersyukur kamu nggak pernah ninggalin aku waktu aku jatuh." "Mas," jawab Ernie lembut, "cinta itu bukan buat waktu senang aja. Justru nilainya kelihatan waktu semuanya berantakan." Di luar, hujan turun perlahan, mengetuk atap rumah besar itu dengan ritme lembut. Di dalam kamar kecil mereka, dua hati yang dulu terpisah oleh jarak kini kembali menyatu. Tidak ada lagi kebisuan dingin, tidak ada lagi gengsi yang memisahkan. Hanya kehangatan yang tumbuh dari rasa saling memahami. Ernie memandang Nanda yang kini tampak lebih tenang, lebih yakin. Dalam hatinya, ia tahu, dunia mungkin bisa berbalik arah, nasib bisa berubah, tapi cinta yang tumbuh dari kesabaran akan selalu menemukan jalannya. Ia menatap mesin jahit di pojok ruangan, lalu menatap tangan Nanda yang menggenggamnya erat. Di saat dunia sempat runtuh, mereka tidak kehilangan arah. Mereka hanya belajar berjalan lebih pelan, bersama. Dan malam itu, di tengah hujan yang terus turun, Ernie menutup mata dengan senyum tenang. Ia tidak butuh kekayaan untuk merasa bahagia. Karena kini ia tahu, kebahagiaan sejati lahir dari hati yang kuat dan rumah yang diisi dengan cinta, bukan kemewahan. Kadang dunia berbalik bukan untuk menjatuhkanmu, pikirnya sebelum tertidur, tapi untuk menunjukkan dari mana sebenarnya kekuatanmu berasal. Pagi itu, rumah mewah Bu Winda terasa lebih hening dari biasanya. Lampu kristal masih memantulkan cahaya yang sama, perabotan tetap tersusun rapi, tapi ada ketegangan yang tak terlihat di udara. Bu Winda duduk di ruang kerja pribadinya, wajahnya menegang, menatap layar laptop yang menampilkan laporan keuangan terbaru. Investasi yang selama ini ia banggakan ternyata gagal. Saham yang ia percaya akan naik justru merosot tajam, dan dana yang semula terlihat aman kini terancam habis. Rasanya seperti tanah yang ia pijak selama ini tiba-tiba runtuh di bawah kakinya. Ernie, yang datang membawa sarapan pagi untuk Nanda,
sempat berhenti di pintu ruang kerja. Ia melihat Bu Winda duduk diam, jarum jam seolah bergerak lebih lambat di sekitar ketegangan itu. Dengan lembut, ia membuka mulut. "Bu, sarapannya sudah siap. Kalau ibu mau, saya bisa bantu." Bu Winda menatapnya, ekspresinya keras. "Saya tidak perlu bantuan dari menantu saya," katanya singkat, suaranya datar tapi menusuk. Ada kebanggaan yang melingkupinya, tapi juga kerutan halus di dahi yang tak bisa disembunyikan. Ernie mengangguk pelan, tidak tersinggung. Ia tahu, menghadapi Bu Winda tidak bisa dengan cara memaksa. "Baik, Bu. Kalau begitu, saya tunggu kalau ibu ingin dibantu nanti saja." Ia menaruh nampan sarapan di meja kecil di dekat ruang tamu dan meninggalkan ruangan dengan langkah tenang. Namun, dalam hati Ernie, ia sadar masalah ini bisa menjadi ujian lebih besar dari apapun yang pernah mereka hadapi. Nanda masih berusaha menstabilkan usaha kecilnya, sementara Bu Winda yang biasanya mengatur semuanya kini menghadapi ketidakpastian yang tak pernah ia bayangkan. Seharian itu, Bu Winda mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia menelepon beberapa penasihat keuangan, mengecek kembali laporan investasi, dan menghitung calculate ulang kemungkinan yang tersisa. Tapi di setiap angka yang ditatapnya, rasa cemas muncul lagi. Ia merasa harganya sebagai seorang pengelola rumah tangga dan keluarga besar mulai terancam. Di sore hari, ketika Ernie sedang menata kain di ruang jahitnya, Bu Winda masuk dengan langkah cepat, wajahnya masih tegang. "Ernie," katanya dengan nada tajam, "dengar baik-baik. Jangan ikut campur dalam urusan saya. Ini masalah saya, dan saya akan selesaikan sendiri." Ernie menunduk sedikit, tetap tenang. "Iya, Bu. Saya hanya ingin menawarkan bantuan jika ibu merasa membutuhkannya. Saya tidak ingin mengganggu." Bu Winda mengerutkan dahi, matanya menyipit. Ada konflik batin yang nyata di wajahnya. Ia ingin menerima bantuan, karena masalah ini jauh lebih besar daripada yang bisa ia tangani sendirian. Tapi gengsi dan harga diri menahannya. Ia sudah terbiasa menjadi pusat kendali dan menerima bantuan dari menantu, apalagi seorang menantu yang selama ini ia remehkan. Terasa seperti pengakuan kelemahan. Ernie menatap Bu Winda dengan lembut, memahami pergulatan itu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menaruh cangkir teh hangat di meja samping Bu Winda dan tersenyum tipis. "Sederhana, tapi syarat maksud. Aku di sini, bukan untuk menyinggung, tapi untuk membantu jika kau mau." Bu Winda menatap teh itu, tangannya menggenggam tepian kursi dengan erat. Ia merasa diri terpojok. Harga diri menuntut ia menolak, tapi rasa takut kehilangan posisi dan uangnya membuatnya ingin menerima. Ia menghela napas panjang, menatap jendela, lalu memalingkan wajahnya dari Ernie. "Jangan ikut campur, ya?" kata Bu Winda pelan, tapi nada itu sudah melemah dibandingkan biasanya. Ernie hanya mengangguk, menunduk hormat, dan meninggalkan ruangan. Tapi langkahnya ringan. Ia tahu, ia sudah menanam benih bahwa ada pilihan lain selain menghadapi masalah sendirian. Sekalipun Bu Winda belum mau menerima, keberadaan Ernie menjadi pengingat diam-diam bahwa solusi bisa ditemukan tanpa kehilangan harga diri sepenuhnya. Malam itu, Bu Winda duduk di ruang kerjanya sendiri. Layar laptop sudah dimatikan, tetapi pikirannya masih berkecamuk. Ia menyadari beberapa hal dengan pahit. Ia terbiasa mengandalkan kemewahan, reputasi, dan kendali, tapi kini semua itu tampak rapuh. Keangkuhannya menjadi penghalang terbesar. Ia menolak bantuan, padahal hati kecilnya ingin menerima. Ia menatap kursi kosong di seberang meja, bayangan Ernie yang sopan, tenang, dan konsisten hadir di rumah itu. Bu Winda tahu, menolak Ernie berarti menolak kesempatan belajar mengakui keterbatasan. Namun, mengakui keterbatasan juga berarti menurunkan citra dirinya di mata orang lain. Ia tidak siap untuk itu. Di sudut hatinya, ada rasa malu yang menusuk. Ia mulai menyadari bahwa selama ini harga diri terlalu dikaitkan dengan kemewahan dan gengsi. Kenyataannya, ketenangan dan kesiapan menghadapi masalahlah yang lebih penting. Tapi pikiran itu masih terselubung oleh kebanggaan. Ia menepuk meja perlahan, mencoba menenangkan diri, tetapi tidak ada air mata, hanya bisikan sunyi dalam hati. "Aku belum mau berubah sepenuhnya." Di luar jendela, lampu taman memantulkan kilau di kolam kecil. Suasana rumah yang indah tetap terjaga,
Tapi kini ada bayangan baru yang menyusup. Kerentanan. Bu Winda merasa terpukul, tapi juga mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu menilai dunia dari tampilan luar. Ia menarik napas panjang, menutup mata sebentar, dan membiarkan rasa sakit itu meresap. Ia tidak menangis, tidak menyerah, hanya merenung. Bu Winda tahu, suatu hari nanti ia harus belajar menerima bantuan dan melihat kenyataan tanpa ego. Tapi malam itu, ia hanya bisa duduk dalam diam, membiarkan diri merasakan kepahitan kesadaran yang perlahan masuk, bahwa dunia tidak selalu sesuai dengan rencana, dan gengsi tidak akan menyelesaikan masalah. Ernie, di sisi lain rumah, tengah menyusun kain untuk pesanan berikutnya. Ia tidak tahu sepenuhnya kondisi Bu Winda, tapi intuisi halus mengatakan bahwa suatu hari, sikap tenang dan konsistennya akan memberi pengaruh. Untuk sekarang, ia hanya menenun langkah-langkah kecil, menghadirkan kehangatan, kesabaran, dan dukungan tanpa paksaan. Dan di ruang kerja itu, Bu Winda duduk sendiri, menatap dinding kosong dengan ekspresi campur aduk. Sadar akan masalah, sadar akan pilihan, tapi belum siap untuk menundukkan ego. Malam itu, rumah tetap megah, lampu tetap terang, tapi hati seorang wanita kaya itu mulai belajar arti kesadaran, yang menyakitkan, tapi juga membuka jalan bagi perubahan yang lambat namun pasti. Pagi itu, matahari menyinari rumah Bu Winda dengan lembut, tetapi suasana di dalam terasa lebih tegang daripada biasanya. Di ruang tamu, Ernie sedang menata kain untuk pesanan baru ketika terdengar bel pintu berbunyi. Ia menghapus debu dari tangannya dan berjalan ke pintu. Di depan pintu berdiri Ibu Ratna, salah satu teman arisan Bu Winda yang beberapa bulan lalu pernah tertawa kecil saat mengetahui Ernie menjahit baju pesanan tetangganya. Dulu, Ibu Ratna ikut mengejek, meski dengan senyum sopan, tentang menantu yang tinggal di rumah besar tapi hobi menjahit. Kini, wajahnya tampak cemas, sedikit pucat, dan matanya menatap ke lantai sebelum mengangkat kepala. "Bu, Ernie, maafkan saya mengganggu," ucap Ibu Ratna, suaranya terbata-bata. Aku butuh bantuanmu." Ernie menatapnya lama, membaca raut cemas itu. Dalam hatinya, ia mengingat kembali hinaan yang pernah dilontarkan beberapa bulan lalu, tapi senyumnya tetap lembut. "Tidak apa-apa, Bu Ratna. Silakan masuk, dan ceritakan apa yang terjadi. Kita lihat bagaimana bisa dibantu." Ibu Ratna mengangguk, masih terlihat malu, dan duduk di sofa yang empuk. Aku punya pesanan untuk baju anak-anak, tapi mesin jahitku rusak, dan aku benar-benar tidak punya waktu mengerjakannya sendiri. Aku dengar kamu bisa membantu, dan aku tak punya pilihan lain." Ernie mengangguk sambil tersenyum, menenangkan. "Tenang saja, Bu. Tidak perlu merasa malu atau bersalah. Kita bisa kerjakan bersama. Kalau perlu, aku bisa datang ke rumahmu untuk ukur baju atau kita selesaikan di sini." Ibu Ratna terdiam beberapa saat, matanya menatap lantai. Ada rasa bersalah yang perlahan muncul. Aku minta maaf dulu, Ernie. Beberapa bulan lalu aku ikut tertawa waktu kamu dijadikan bahan gosip di arisan. Aku menyesal. Ernie menatapnya, tapi tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya menepuk tangan Ibu Ratna dengan lembut. "Sudah, itu masa lalu. Sekarang yang penting adalah kita selesaikan masalah ini. Tidak ada gunanya memikirkan yang sudah terjadi." Sambil Ernie mulai menyiapkan kain, jarum, dan pola baju, Bu Winda berdiri di tangga, diam mengamati dari atas. Wajahnya mulai memerah, bukan karena kemarahan, tetapi karena rasa malu yang muncul perlahan. Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu menilai menantunya berdasarkan gengsi dan status. Sementara sekarang Ernie menunjukkan nilai sejati, rendah hati, sabar, dan siap menolong orang tanpa pamrih. Ibu Ratna ikut membantu mengukur kain dan memberi keterangan tentang ukuran anak-anaknya. Ernie memimpin dengan sabar, membimbing langkah demi langkah. Sesekali ia tertawa kecil saat Ibu Ratna salah memotong kain atau salah menandai pola, tapi tidak ada nada sindiran, hanya dorongan lembut yang membuat Ibu Ratna merasa aman. Sementara itu, Bu Winda diam-diam memperhatikan. Ia merasa sesuatu seperti tersentak di hatinya. Dulu, ia sendiri mengejek Ernie, bahkan menyuruh orang lain menilai rendahnya menantu karena hobi menjahit,
yang dianggap tidak pantas untuk istri seorang Nanda. Tapi sekarang, ia menyaksikan menantunya tetap tenang, tetap menghormati orang yang pernah menghina, dan membantu mereka tanpa pamrih. Ernie memang berbeda, gumam Bu Winda dalam hati. Aku terlalu cepat menilai dia. Dia sabar, kuat, dan punya nilai yang bahkan aku tak punya. Hari itu, Ernie bekerja tanpa henti. Ia mengukur kain, memotong, menjahit, dan menyelesaikan setengah pesanan Ibu Ratna sebelum sore tiba. Ibu Ratna duduk di sofa, menatap prosesnya dengan kagum dan malu bercampur. Aku tidak tahu kamu bisa begitu rapi dan cepat. Maafkan aku, Ernie, karena dulu aku menilai kamu. Ernie tersenyum sambil memotong benang. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita bisa selesaikan ini dengan baik. Masa lalu tidak akan mengubah apa yang bisa kita lakukan hari ini. Sore itu, ketika Ibu Ratna pulang, ia menatap Ernie dengan mata bersinar. Aku akan bilang ke teman-teman lain, kalau kamu menantu yang hebat. Aku menyesal dulu ikut menilai buruk. Setelah pintu tertutup, Bu Winda turun dari tangga. Ia berdiri di ruang kerja, menatap kain-kain yang masih tersusun rapi di meja jahit Ernie. Matanya menatap menantunya yang sedang membersihkan alat-alat dengan tenang. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa malu dan hormat yang bercampur. Ernie, panggil Bu Winda, suaranya pelan. Ernie menoleh, matanya tetap lembut. Ya, Bu. Bu Winda diam sejenak, mencoba menyusun kata. Aku rasa aku salah menilai kamu selama ini. Aku belum bisa bilang banyak, tapi aku melihat apa yang kamu lakukan. Aku menghargai itu. Ernie hanya tersenyum kecil. Ia tidak menekan, tidak menuntut pengakuan lebih. Hanya ketenangan yang sama, yang selama ini membuatnya kuat menghadapi hinaan, cemoohan, dan tekanan di rumah besar itu. Bu Winda menarik napas panjang. Ia belum sepenuhnya berubah, belum benar-benar melepas gengsi yang membelenggunya, tapi hari itu, sesuatu telah retak di dinding ego yang selama ini mengelilinginya. Ia mulai menyadari bahwa nilai seseorang tidak bisa diukur dari status, kekayaan, atau kemewahan rumah. Nilai sejati terlihat dari hati yang rendah, dari kesabaran, dan dari keberanian untuk menolong orang lain tanpa dendam. Malamnya, rumah besar itu terasa lebih hangat. Ernie menata kain terakhir, menutup mesin jahit, dan menatap Nanda yang duduk di kursi sambil menulis laporan keuangan kecil usahanya. Nanda tersenyum melihat istrinya yang tetap tenang meski hari penuh kegiatan itu. Bu Winda duduk di ruang tamu, menatap diam-diam. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menatap menantu dengan pandangan yang tidak penuh kritik atau sinis. Ada pengakuan halus di sana, pengakuan atas kekuatan, ketenangan, dan rendah hati yang selama ini tak ia hargai. Ernie menutup mata sebentar, menepuk kain terakhir, dan tersenyum. Hari itu, meski sederhana, menandai perubahan yang kecil namun signifikan. Bukan hanya bagi hubungan di rumah itu, tapi juga bagi hati Bu Winda yang mulai terbuka, meski belum sepenuhnya. Dan dalam hening malam itu, satu hal jelas. Nilai seorang menantu bukan dilihat dari kemewahan atau status, tapi dari hati yang tetap besar meski dunia menilai kecil. Dan Bu Winda, meski lambat, mulai menyadari hal itu. Hari itu, rumah Bu Winda kembali dipenuhi suara-suara yang biasa terdengar saat ada urusan keluarga besar. Meja makan panjang penuh dengan dokumen, amplop, dan catatan keuangan yang berserakan. Bu Winda terlihat tegang, matanya sesekali melirik ke arah Ernie yang duduk di kursi dekat meja, menata dokumen dengan rapi. Ernie, tolong bantu susun ulang laporan keuangan ini. Kita perlu mengetahui aliran dana keluarga bulan ini, kata Bu Winda dengan nada tegas, meski sedikit ragu. Ernie menatap dokumen, lalu mengangguk. Tentu, Bu. Kita mulai dari pemasukan dulu, lalu pengeluaran. Namun, ketegangan muncul begitu Nanda membuka pintu ruang makan dengan langkah cepat. Diikuti beberapa saudaranya yang datang dari luar kota. Beberapa di antaranya sudah lama tidak melihat Ernie, dan ekspresi mereka jelas menunjukkan penilaian terselubung. Ernie, kamu yang diminta atur uang keluarga? Salah satu sepupu Nanda bertanya sinis, menahan tawa kecil. Hahaha, bukankah kamu hanya menantu biasa?
Mengurus mesin jahit dan kain-kain itu, bagaimana bisa dipercaya mengatur keuangan besar keluarga? Ernie menatapnya dengan tenang, matanya tidak berkilat marah, hanya fokus pada dokumen di depannya. Saya hanya akan membantu menyusun dan mengelola catatan sesuai data yang ada, jawabnya lembut, namun tegas. Kalau ada yang ingin memberikan masukan, silakan. Tapi kita akan mulai berdasarkan fakta. Beberapa saudara Nanda saling bertukar pandang, jelas tidak nyaman menghadapi ketenangan Ernie. Mereka mungkin berharap Ernie akan tersinggung atau membela diri dengan emosional, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ernie mulai memilah dokumen satu persatu, menyatukan amplop pengeluaran untuk listrik, air, dan gaji pembantu, lalu memeriksa catatan pemasukan dari usaha keluarga. Bu Winda duduk di sisi meja, sesekali menghela napas. Ia masih sulit menerima bahwa menantunya, yang dulu dianggap remeh, kini memegang posisi penting dalam pengelolaan rumah tangga besar. Tapi melihat ketenangan dan profesionalisme Ernie, ia mulai menyadari bahwa pilihan yang dibuatnya untuk tetap menghormati dan melibatkan menantunya bukanlah kesalahan. Sementara itu, Nanda mencoba menenangkan suasana. Tenang, semuanya. Ernie cuma membantu, enggak lebih dari itu. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Ernie bekerja dengan sistematis. Ia membuat kategori pengeluaran, memberi label setiap tagihan, mencatat hutang piutang, dan menghitung sisa kas dengan teliti. Sepupu Nanda yang skeptis mengawasi dari dekat, berharap menemukan kesalahan, namun satu persatu catatan yang diperiksa justru akurat. Setelah beberapa jam, Ernie menyusun laporan lengkap, mencetak beberapa salinan untuk dibagikan. Ia menatap setiap orang di meja makan dan berkata lembut, "Ini hasil perhitungan sementara, berdasarkan data yang ada. Silakan diperiksa, dan kita bisa diskusikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menstabilkan keuangan bulan depan." Keheningan sesaat memenuhi ruangan. Semua mata tertuju pada dokumen yang tersusun rapi dan penjelasan Ernie yang jelas tanpa terdengar sombong. Saudara Nanda yang sebelumnya meremehkan akhirnya menatap satu sama lain, menyadari ketenangan dan kemampuan menantu mereka yang sebelumnya dianggap remeh. Salah satu sepupu, yang paling vokal sebelumnya, akhirnya mengangguk pelan. Sepertinya aku salah menilai. Ya, laporan ini rapi dan detail. Bagus, Ernie. Ernie tersenyum ringan, tetap rendah hati. Terima kasih. Ini baru langkah awal. Yang penting, kita semua bekerja sama dan memastikan keputusan yang diambil berdasarkan data, bukan asumsi. Bu Winda menatap menantunya dari sisi meja. Ia merasa campuran malu dan bangga. Malu karena dulu menilai rendah Ernie tanpa alasan yang kuat, bangga karena Ernie mampu menunjukkan bahwa ketenangan, kesabaran, dan profesionalisme jauh lebih berharga daripada gengsi atau status. Seorang sepupu lain menambahkan, "Aku harus akui, aku nggak menyangka. Biasanya menantu baru jarang bisa mengambil peran seperti ini. Tapi kamu melakukannya dengan tenang dan tidak sombong. Respect, Ernie." Ernie hanya tersenyum kecil, menyusun dokumen terakhir. Kita semua bagian dari keluarga, jadi kerja sama itu penting. Saya hanya melakukan tugas yang dipercayakan kepada saya. Nanda menatap istrinya dengan rasa kagum. Ia tahu, Ernie tidak hanya membantu secara teknis, tetapi juga membangun suasana yang lebih harmonis. Tidak ada pertengkaran, tidak ada arogansi, hanya penghargaan yang tumbuh dari tindakan nyata. Sore itu, setelah semua dokumen diperiksa ulang dan disetujui, suasana rumah terasa berbeda. Saudara-saudara Nanda mulai menghormati Ernie, setidaknya dengan gestur kecil, anggukan, senyum, dan ucapan terima kasih yang tulus. Bu Winda, duduk di kursi samping, menatap diam-diam. Ia belum sepenuhnya mengubah pandangannya, tapi hari itu, satu dinding gengsi di hatinya retak sedikit. Ia mulai memahami bahwa nilai seorang menantu tidak ditentukan oleh asal-usul, status, atau kekayaan, tapi dari ketenangan, kesabaran, dan sikap profesional yang tulus. Malamnya, setelah semua orang pulang, Ernie duduk di ruang jahitnya. Mesin jahit terdiam, kain tersusun rapi. Ia menarik napas panjang, menatap tumpukan dokumen keuangan yang sudah tertata. Dalam hati, ia tahu bahwa hari ini bukan tentang membuktikan siapa yang benar atau salah, tapi tentang membangun rasa saling menghormati.
Di sisi lain rumah, Bu Winda duduk di kursi ruang tamu, menatap menantunya yang kini perlahan menjadi pusat kekuatan keluarga. Malam itu, Bu Winda memikirkan kata-kata yang ingin ia ucapkan besok. Ucapan penghargaan sederhana yang mungkin akan menandai awal perubahan sikapnya. Dan satu hal jelas di hati semua orang yang menyaksikan. Nilai seorang menantu tidak selalu terlihat di mata yang menilai secara dangkal. Kadang, ia baru tampak saat diuji, saat harga diri diuji, dan saat ketenangan serta profesionalisme muncul di tengah keraguan dan skeptisisme. Hari itu menutup babak baru bagi Ernie. Satu langkah kecil, tapi berarti, untuk dihargai bukan karena kemewahan, tapi karena integritas dan hati yang tulus. Sore itu, rumah Bu Winda terasa lebih tenang dari biasanya. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menyoroti perabotan mewah yang biasanya menimbulkan aura formalitas dan ketegangan. Namun hari ini, ketegangan itu terasa berbeda, lebih lembut, lebih rawan untuk retak yang perlahan mulai diperbaiki. Nanda duduk di ruang tamu, menatap ibunya yang tengah menyusun dokumen keuangan keluarga di meja marmer besar. Ernie, yang biasanya menjadi pusat perhatian, duduk di sofa dekat jendela, menata kain yang baru selesai dijahit. Suasana terasa agak canggung, seolah semua orang menyadari bahwa percikan perubahan sedang terjadi, tapi tidak ada yang berani memulainya. Setelah beberapa saat hening, Nanda menarik napas panjang dan berkata dengan suara lembut, tapi tegas, "Bu, boleh aku bicara sebentar?" Bu Winda menatapnya, alis terangkat, tetapi mengangguk. "Apa itu, Nanda?" Nanda berdiri, menatap mata ibunya dengan campuran kasih sayang dan kesabaran. "Bu, aku tahu ibu ingin yang terbaik untuk kita semua, terutama untuk aku dan keluarga. Tapi, aku ingin ibu berhenti merendahkan Ernie. Dia sudah banyak membantu, bukan hanya di rumah, tapi juga untuk keluargamu. Tidak pantas ibu terus mengolok-oloknya." Bu Winda menatap Nanda lama, diam. Kata-kata itu menyentak sesuatu dalam dirinya. Ia ingin membantah, ingin menegaskan bahwa semua komentar dan kritiknya itu wajar, karena ia hanya ingin yang terbaik. Tapi melihat tatapan Nanda, tegas tapi penuh kasih, hatinya mulai goyah. "Bu, aku tahu ini mungkin sulit diterima," lanjut Nanda. "Tapi Ernie bukan orang yang pantas diperlakukan seperti itu. Dia sabar, tulus, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Kalau ibu masih terus merendahkannya, itu hanya akan merusak hubungan kita, dan itu tidak adil." Ernie duduk di sofa, matanya menatap Nanda dan Bu Winda, menahan rasa haru yang perlahan muncul. Ia tahu ini momen penting. Tidak ada kata-kata pembelaan yang ia ucapkan, tidak ada senyum diplomatis yang dipaksakan. Ia hanya diam, memberi ruang bagi Nanda dan ibunya untuk menghadapi kebenaran yang mereka sering abaikan. Bu Winda menunduk, tangan gemetar sedikit saat memegang pena. Ia merasa malu, tetapi campuran perasaan itu bukan hanya malu, tapi juga menyesal. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu cepat menilai Ernie berdasarkan kemewahan, status, dan gengsi. Ia lupa bahwa ketulusan, kesabaran, dan dedikasi adalah kualitas yang jauh lebih penting. "Nanda, aku..." Suara Bu Winda serak, tertahan. Ia menunduk lebih dalam, mencoba menahan air mata. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku mungkin terlalu keras padanya, terlalu banyak menghakimi, dan mungkin aku salah selama ini." Nanda tersenyum lembut, menaruh tangan di bahu ibunya. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting ibu menyadarinya sekarang. Kita semua bisa belajar dari ini. Yang penting, kita bisa memperbaiki hubungan dan membangun rumah ini dengan saling menghormati." Bu Winda menatap Nanda, lalu matanya perlahan beralih ke Ernie yang masih duduk tenang di sofa. Jantungnya berdebar. Ia merasa ada sesuatu yang menyesakkan di dada, campuran penyesalan, malu, dan rasa ingin menebus kesalahan. "Ernie." Suara Bu Winda akhirnya terdengar lebih lembut daripada biasanya. Ernie menatapnya, terkejut. Ia tidak menyangka Bu Winda akan memanggilnya dengan nada seperti itu. Aku ingin minta maaf. Selama ini aku terlalu banyak menghakimi, terlalu banyak merendahkanmu. Aku salah. Aku ingin memperbaikinya." Ernie menahan napas sebentar.
Ia merasakan campuran haru dan lega yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih, Bu. Itu sudah cukup. Saya mengerti bahwa perubahan butuh waktu. Yang penting, sekarang kita bisa mulai dari sini. Bu Winda menunduk sejenak, lalu berdiri perlahan. Tanpa banyak kata lagi, ia melangkah ke arah Ernie. Dengan tangan gemetar tapi tulus, ia meraih bahu menantunya dan memeluknya. Ernie kaget sesaat, tapi kemudian membalas pelukan itu dengan lembut, menaruh tangan di punggung Bu Winda. Pelukan itu terasa hangat, bukan hanya karena kontak fisik, tapi karena simbolisasi dari retakan yang mulai pulih. Selama bertahun-tahun, jarak emosional, hinaan, dan kesombongan telah menempatkan mereka di dua dunia yang berbeda. Tapi saat itu, retak itu mulai menutup, perlahan tapi nyata. Nanda menatap mereka dari sisi, mata berkaca-kaca. Ia tersenyum, merasa lega karena rumah yang dulu penuh ketegangan kini mulai merasakan kehangatan yang lama hilang. Ia tahu, perubahan ini belum sempurna, dan Bu Winda masih harus belajar banyak, tapi langkah pertama sudah terjadi. Pengakuan dan pengakuan itu hadir dalam bentuk sederhana, pelukan. Setelah beberapa saat, mereka melepaskan pelukan itu. Bu Winda menatap Ernie dengan mata yang lebih lembut. Aku akan berusaha berubah. Aku ingin belajar menghargai, bukan menilai dari kemewahan atau status. Terima kasih sudah sabar padaku. Ernie tersenyum kecil, mata berbinar hangat. Aku percaya, Bu, kita bisa belajar bersama. Rumah ini akan lebih baik kalau semua orang saling menghormati. Sore itu, rumah besar yang biasanya terasa dingin kini dipenuhi rasa tenang dan harapan. Retak yang selama bertahun-tahun membuat jarak terasa jauh, kini mulai menutup. Meskipun tidak sempurna, langkah pertama sudah diambil, dan itu adalah awal dari hubungan baru antara Bu Winda dan menantunya. Ernie menatap jendela, melihat cahaya matahari yang mulai meredup, dan tersenyum dalam hati. Kebahagiaan sederhana ini, pengakuan, pelukan, dan rasa hormat yang tulus, jauh lebih berharga daripada kemewahan apapun yang pernah dimiliki rumah itu. Bu Winda duduk di kursi dekat sofa, menatap Ernie dengan mata lembut. Kali ini bukan sebagai ibu mertua yang menilai, tetapi sebagai seorang ibu yang mulai memahami nilai menantunya. Hari itu, retak itu memang baru mulai pulih, tapi setidaknya, retakan itu bergerak ke arah penyembuhan. Hari arisan itu tiba dengan suasana yang berbeda. Rumah salah seorang teman Bu Winda dipenuhi tawa, aroma kue dan kopi, serta suara percakapan ringan. Namun di balik hiruk-pikuk itu, Bu Winda merasa ada beban yang harus dilepas. Ia memutuskan bahwa kali ini, ia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa kagumnya pada menantunya, Ernie. Ernie datang dengan busana sederhana tapi rapi, membawa sepiring kue buatannya sendiri. Ia tersenyum kepada semua yang hadir, menyapa teman-teman arisan dengan ramah tanpa terlihat canggung. Semua orang menyadari bahwa menantu Bu Winda telah berubah. Tenang, percaya diri, tapi tetap rendah hati. Saat arisan berlangsung dan percakapan mulai hangat, Bu Winda menarik napas panjang. Matanya menatap Ernie yang sedang menata kue di meja, lalu ia berdiri dengan wajah serius namun lembut. Seketika, semua teman arisan terdiam, merasakan perubahan nada Bu Winda. Teman-teman, aku ingin bilang sesuatu, kata Bu Winda, suaranya jelas namun tidak berteriak. Semua mata tertuju padanya. Selama ini aku sering salah menilai orang, terutama menantuku, Ernie. Aku terlalu cepat menilai dia berdasarkan status, kemewahan, dan gengsi, tanpa melihat usaha dan hatinya. Ernie menoleh, sedikit terkejut. Suasana arisan hening sejenak. Beberapa teman saling menatap, ada yang menahan senyum kagum, ada yang diam tak percaya. Bu Winda melanjutkan, Ernie telah menunjukkan kesabaran, ketulusan, dan dedikasi yang luar biasa. Dia bukan hanya menantu yang hebat untuk Nanda, tapi juga contoh bagi kita semua. Kesabarannya menghadapi aku, kesabarannya mengurus rumah, dan keberaniannya untuk tetap melakukan hal yang benar meski sering diremehkan, patut kita hormati. Ruang itu hening. Suara teh yang dituangkan atau kue yang dipotong pun terdengar lebih jelas di tengah kesunyian itu. Beberapa teman arisan menatap Ernie dengan mata terbuka lebar, seolah baru menyadari apa yang selama ini mereka abaikan. Ada rasa kagum yang tulus, bercampur dengan rasa hormat.
Ernie menunduk sebentar, menahan rasa haru. Ia mengangkat kepalanya, menatap Bu Winda, lalu tersenyum lembut. "Terima kasih, Bu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya melakukan yang terbaik, sesuai kemampuan dan tanggung jawabku. Aku percaya bahwa setiap orang punya cara masing-masing untuk membantu keluarga dan orang di sekitarnya. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, hanya berbeda cara." Kata-kata itu terdengar hangat dan rendah hati. Ia tidak membanggakan diri, tidak merendahkan siapapun yang hadir, hanya mengungkapkan prinsip yang selama ini ia jalani. Keheningan berubah menjadi bisik-bisik kagum di antara teman arisan. Beberapa dari mereka mulai tersenyum, mengangguk, bahkan menatap Bu Winda seolah mengatakan, "Lihat, apa yang kamu abaikan selama ini ternyata benar adanya." Bu Winda menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa lega, sekaligus malu. Lega karena akhirnya ia bisa mengakui kebenaran di depan orang banyak. Malu karena menyadari betapa banyaknya kesalahan penilaian yang pernah ia lakukan. Tapi yang lebih penting, ia merasakan penebusan. Momen ini adalah kesempatan untuk memperbaiki reputasi menantunya di mata orang lain, sekaligus memperbaiki citranya sendiri. Ernie berdiri, dan dengan senyum hangat ia menatap teman-teman arisan. "Kita semua punya kelebihan dan kekurangan. Yang terpenting adalah bagaimana kita saling menghargai dan mendukung. Aku tidak ingin semua ini tentang aku atau Bu Winda. Ini tentang bagaimana keluarga dan teman bisa saling menghormati, apalagi ketika menghadapi ujian atau perbedaan." Salah seorang teman arisan menepuk tangan pelan, kemudian diikuti tepuk tangan kecil dari yang lain. Tidak berlebihan, hanya penghargaan tulus. Beberapa teman berbisik, memuji ketulusan Ernie, dan ada yang tersenyum menatap Bu Winda, seolah memberitahu bahwa perubahan sudah nyata. Bu Winda menarik napas panjang, lalu menoleh ke Ernie. "Terima kasih, Ernie, aku bangga padamu. Tidak hanya karena apa yang kau lakukan, tapi karena caramu melakukannya. Sabar, tenang, dan tulus. Aku belajar banyak dari dirimu." Ernie tersenyum, menunduk hormat. "Aku senang bisa membantu, Bu. Dan aku percaya bahwa kita semua bisa belajar dari pengalaman, termasuk aku." Di sudut hati Bu Winda, ada kelegaan yang begitu dalam. Tidak hanya karena Ernie dihormati oleh teman-teman arisan, tetapi juga karena ia sendiri merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Pelan-pelan, dinding ego dan gengsi yang selama ini menghalangi hatinya mulai retak. Sore itu, arisan berjalan lebih hangat. Percakapan tidak lagi diwarnai gosip atau ejekan, tapi dengan tawa ringan, pujian tulus, dan penghormatan yang nyata. Ernie tetap rendah hati, melayani semua orang dengan sopan, dan Bu Winda menyaksikan semuanya dengan campuran bangga dan haru. Momen itu menjadi simbol kecil bagi seluruh keluarga dan teman-teman. Penebusan bisa datang dalam bentuk pengakuan sederhana, penghormatan bisa lahir dari ketulusan, dan harga diri sejati tidak selalu diukur dari kekayaan atau status. Saat mereka pulang, Bu Winda menatap menantunya dengan mata lembut. "Hari ini, aku merasa lega. Terima kasih, Ernie. Kau telah menunjukkan bahwa ketulusan dan kerja keras lebih berharga daripada semua kata-kata yang pernah kuucapkan." Ernie tersenyum hangat, merasakan kelegaan yang sama. "Aku senang, Bu. Aku percaya kita semua belajar dari hari ini." Dan di tengah sorot mata teman-teman arisan yang masih berbisik kagum, satu hal terasa jelas. Retak yang dulu memisahkan Bu Winda dan Ernie kini mulai pulih. Tidak sempurna, tapi cukup untuk memulai babak baru. Babak yang diwarnai rasa hormat, kelegaan, dan penebusan bagi semua pihak. Hari itu, rumah Bu Winda terasa berbeda dari biasanya. Suara mesin jahit yang lembut terdengar dari ruang kerja kecil di pojok rumah, diselingi tawa ringan dan obrolan hangat. Lampu-lampu kristal di ruang tamu masih bersinar, tapi tidak lagi menghadirkan suasana dingin dan formal seperti dulu. Kali ini, rumah besar itu terasa hidup, penuh kehangatan, dan benar-benar terasa seperti rumah. Ernie berdiri di depan beberapa ibu rumah tangga yang duduk rapi di kursi lipat. Di tangannya, beberapa pola baju sudah siap, dan di atas meja terletak mesin jahit yang telah ia persiapkan. Beberapa dari ibu-ibu itu terlihat cemas, sementara yang lain tampak penasaran.
Mereka semua adalah peserta kursus menjahit yang baru dibuka Ernie. Sebuah ide yang lahir dari semangatnya untuk berbagi ilmu sekaligus menciptakan kemandirian bagi para ibu rumah tangga. Selamat pagi, semuanya. Sapa Ernie dengan suara lembut tapi hangat. Hari ini kita akan belajar cara menjahit yang rapi dan efisien. Jangan khawatir jika masih pemula, kita mulai dari langkah dasar dulu. Yang penting adalah kesabaran dan ketekunan. Para ibu mengangguk, beberapa tersenyum malu-malu. Mesin jahit mereka sudah siap, kain-kain sudah dipotong mengikuti pola, dan Ernie mulai menunjukkan langkah-langkah dasar. Setiap kali seorang peserta kesulitan, Ernie dengan sabar menunduk, membimbing tangan mereka, mengoreksi posisi kain atau teknik menjahit tanpa menimbulkan rasa rendah diri. Di sisi lain, Bu Winda berdiri di dekat jendela, membantu menyiapkan minuman dan kue kecil untuk peserta. Beberapa bulan lalu, sosoknya di rumah ini selalu menimbulkan ketegangan. Kini ia terlihat berbeda. Tersenyum, lembut, dan bahkan sesekali ikut memberi saran ringan tentang cara menata meja atau menyiapkan kain agar peserta lebih nyaman. Mata Bu Winda berbinar saat menatap Ernie mengajarkan para ibu dengan sabar dan tulus. Ia merasa bangga, tapi juga belajar dari keteladanan menantunya. Nanda duduk di sudut ruangan, mencatat beberapa ide bisnis yang bisa dikembangkan dari kursus ini. Ia menatap istrinya, penuh kagum. "Lihat, Mas," kata salah seorang peserta sambil menepuk bahu Nanda. "Ibu ini hebat. Tidak hanya mengajari, tapi juga membuat kami percaya diri. Rumahmu sungguh berbeda sekarang." Ernie tersenyum, menunduk sedikit. "Terima kasih. Yang penting kita belajar bersama, saling membantu, dan membangun sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga." Suasana rumah kini benar-benar hangat. Dulu, rumah ini hanya dipenuhi kemewahan yang dingin, kritik, dan perintah yang keras. Kini, rumah itu dipenuhi percakapan ramah, tawa ringan, dan interaksi yang hangat antara generasi muda dan tua. Bahkan Bu Winda, yang dulu sering mengkritik setiap langkah Ernie, kini ikut membantu dan tersenyum bangga ketika salah seorang peserta berhasil menyelesaikan jahitan pertamanya. Seorang peserta, Ibu Sari, menatap Ernie sambil menahan air mata. "Aku tidak pernah menyangka bisa belajar hal ini. Terima kasih sudah sabar dan mengajarkan kami. Rasanya seperti menemukan kesempatan baru dalam hidup." Ernie menepuk bahu Ibu Sari dengan lembut. "Tidak ada yang perlu ditakuti. Semua orang bisa belajar selama ada kemauan dan kesabaran. Aku senang bisa membantu." Bu Winda, yang memperhatikan dari sisi, menunduk pelan. Hatinya hangat, tapi juga tergerak. Ia tersadar bahwa rumah ini baru terasa seperti rumah bukan karena besar atau mewah, tapi karena ada kehidupan, kehangatan, dan kasih sayang yang mengalir di setiap sudutnya. Ia melihat menantunya bukan lagi sebagai seorang menantu yang harus dikendalikan, tetapi sebagai pusat keteladanan, sebagai seorang wanita yang menghidupkan rumah itu dengan cinta dan ketulusan. Seiring waktu, kursus menjahit itu berkembang. Para ibu rumah tangga mulai berani mengekspresikan kreativitas mereka, membawa pulang hasil jahitan untuk dijual atau digunakan di rumah. Ernie dan Nanda pun mulai merancang strategi untuk mengembangkan usaha kecil ini menjadi sesuatu yang lebih mandiri. Rumah yang dulu terasa dingin kini menjadi pusat aktivitas positif, tempat belajar, berbagi, dan tertawa. Di sore hari, setelah sesi kursus selesai, semua peserta duduk sambil menikmati teh hangat dan kue. Suasana penuh kehangatan dan kepuasan terlihat di wajah semua orang. Nanda menatap istrinya, tersenyum bangga. "Kamu berhasil, Eren. Rumah ini sekarang benar-benar rumah, bukan hanya bangunan megah." Ernie menatap sekeliling, melihat Bu Winda yang tengah mengobrol ringan dengan salah satu peserta sambil tersenyum. Ia merasakan damai yang sebelumnya sulit ia bayangkan. "Ya, Mas, sekarang rumah ini penuh kehidupan. Bukan karena mewah, tapi karena kita semua saling menghargai, belajar, dan berbagi." Malam menjelang, setelah semua peserta pulang, rumah itu tetap terasa hangat. Lampu-lampu kristal menyoroti dinding dan perabotan, tetapi kali ini, cahaya itu memantul dari hati yang penuh ketulusan, bukan dari kemewahan semata. Bu Winda duduk di sofa, menatap Ernie dengan lembut. "Terima kasih, Eren. Aku
benar-benar merasa lega. Rumah ini akhirnya jadi rumah. Ernie tersenyum hangat, duduk di samping Bu Winda. Aku senang, Bu. Kita semua belajar, dan rumah ini menjadi tempat untuk kita tumbuh bersama. Di ruang itu, Nanda duduk di dekat mereka, tangan menggenggam kedua tangan Ernie. Ketiganya duduk dalam keheningan yang damai, menikmati rasa hangat yang mengisi rumah. Tidak ada kritik, tidak ada hinaan, hanya kebersamaan yang tulus. Dan malam itu, rumah Bu Winda yang dulu dingin kini benar-benar terasa seperti rumah, hangat, penuh cinta, dan damai. Di sini, setiap orang belajar bahwa rumah bukan sekadar bangunan mewah, tetapi tempat di mana hati bertemu, saling menghargai, dan membangun kehidupan yang harmonis. Damai itu terasa sampai ke setiap sudut rumah, seolah rumah sendiri menghela napas lega. Dan bagi Ernie, Nanda, dan Bu Winda, malam itu menjadi simbol bahwa rumah bisa menjadi rumah sejati ketika hati belajar menghargai, sabar, dan bersatu. Malam itu, rumah Bu Winda tenang. Lampu-lampu kristal memantulkan cahaya hangat di dinding, namun cahaya yang paling nyata berasal dari hati mereka yang kini damai. Ernie duduk di sofa ruang tamu, menatap jendela yang memperlihatkan langit gelap dengan bintang-bintang yang berkilau samar. Di pangkuannya, kain-kain sisa dari kursus menjahit tersusun rapi. Mesin jahit telah dimatikan sejak sore, dan suara riuh arisan atau percakapan tegang sudah lama hilang. Hanya ada ketenangan yang memeluk seluruh rumah. Ernie menarik napas panjang, membiarkan pikirannya menelusuri perjalanan hidupnya. Ia teringat kembali saat pertama kali diundang ke arisan keluarga Bu Winda, ketika semua mata tertuju padanya dengan penuh penilaian dan ejekan. Hatinya hancur ketika Bu Winda berkata di depan teman-temannya, "Lihatlah perempuan miskin ini, jika anakku tidak menikahinya, dia tidak pernah merasakan hidup di rumah mewah." Kata-kata itu menusuk, menciptakan luka yang sulit dilupakan. Namun, saat itu pula, tekad kecil muncul dalam dirinya. Ia memutuskan bahwa harga diri tidak akan pernah diukur dari kekayaan atau kemewahan rumah. Ia ingin membuktikan bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup berasal dari kekuatan hati, kesabaran, dan ketulusan. Tekad itu menjadi pijakan awal dari perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Perjalanan itu penuh ujian. Dari hinaan di arisan pertama, cemoohan Bu Winda yang terus-menerus, hingga kesulitan dalam membangun usaha kecilnya sendiri. Nanda sering terlihat bingung dan cemas, sementara Ernie harus menahan diri untuk tidak membalas dengan amarah. Ada malam-malam panjang di mana ia merasa sendiri, menatap dinding rumah yang indah tapi dingin, merasakan sepi yang menusuk hati. Namun setiap kesabaran itu membuahkan pelajaran berharga. Ia belajar bahwa ketenangan bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan sejati. Ia teringat saat pertama kali membuka usaha menjahit dari rumah, langkah kecil yang terasa mustahil pada awalnya. Ia melihat pelanggan datang perlahan, belajar menata dan memoles hasil jahitan, mengajarkan keterampilan, dan perlahan membangun kepercayaan. Setiap benang yang dijahit adalah simbol usaha. Setiap senyum pelanggan adalah hadiah yang lebih berharga daripada pujian palsu atau kemewahan rumah. Ernie juga mengenang momen ketika Nanda kehilangan pekerjaan dan bagaimana rumah itu sempat runtuh secara emosional. Dalam saat-saat kritis itu, ia menjadi jangkar bagi keluarga kecilnya. Ia menenangkan Nanda, mencari solusi, dan menghadapi Bu Winda yang menyalahkan dirinya tanpa kehilangan kesabaran. Dari semua tekanan itu, ia belajar bahwa kebahagiaan dan ketenangan lahir dari kemampuan untuk tetap berdiri teguh meski dunia di sekelilingnya tampak runtuh. Kemudian, ia tersenyum saat mengingat perubahan yang terjadi perlahan di rumah itu. Bu Winda mulai menyadari kesalahannya, memberikan pengakuan yang tulus, dan bahkan membantu di kursus menjahit yang kini menjadi kegiatan penuh semangat. Rumah yang sebelumnya hanya megah dari tampilan kini menjadi rumah sejati, penuh tawa, cinta, dan kehidupan. Arisan yang dulu menjadi ajang cemoohan kini menjadi kesempatan untuk pengakuan dan penghormatan. Ernie menatap kain-kain yang tersusun di pangkuannya dan tersenyum kecil. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukan datang dari kemewahan rumah, bukan dari status, atau dari penilaian orang lain. Kebahagiaan sejati muncul dari kedamaian hati, hubungan yang harmonis, dan kemampuan untuk memberi serta menerima kasih sayang. Ia telah menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarganya sendiri,
dan pada saat yang sama, memberikan contoh bagi orang lain di sekitarnya bahwa ketulusan dan kesabaran jauh lebih berharga daripada gemerlap harta. Nanda duduk di sampingnya, tangan mereka saling menggenggam. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Kedamaian dan rasa syukur mereka berbicara lebih keras daripada apapun. Bu Winda duduk tidak jauh dari mereka, menatap menantunya dengan mata lembut, sesekali tersenyum. Ia belajar menghargai, menghormati, dan menebus kesalahan masa lalu. Hubungan yang dulu retak kini perlahan menyembuh, meninggalkan rasa lega dan hangat di hati semua pihak. Terni menunduk sebentar, memejamkan mata, dan membiarkan semua rasa itu meresap. Ia sadar bahwa perjalanan hidupnya bukan tentang siapa yang lebih kaya atau lebih berkuasa, melainkan tentang siapa yang mampu menahan diri, tetap rendah hati, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia tidak menuntut pengakuan, tidak mencari pujian, hanya menjalani setiap hari dengan penuh kesadaran dan cinta. Di luar jendela, angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga di taman kecil. Bintang-bintang bersinar samar, seolah ikut merayakan kedamaian yang kini mengisi rumah besar itu. Ernie tersenyum, menarik napas panjang, dan merasakan ketenangan yang mendalam. Semua luka, hinaan, dan kesulitan yang ia alami kini menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Ia menatap Nanda, kemudian Bu Winda, dan dalam hati, ia mengucapkan syukur bahwa kebahagiaan sejati bukan diukur dari rumah megah, arisan mewah, atau kata-kata orang lain. Kebahagiaan lahir dari hati yang tenang, hubungan yang hangat, dan kemampuan untuk menemukan damai di tengah tantangan hidup. Terni tersenyum lembut, membiarkan pikirannya melayang sejenak pada perjalanan panjang itu. Ia menyadari bahwa meski dunia kadang menilai dari luar, inti kebahagiaan selalu berada di dalam hati. Dan malam itu, di rumah yang kini benar-benar terasa seperti rumah, ia menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Bahwa bahagia tidak selalu diukur dari harta, tetapi dari hati yang mampu menerima, memberi, dan mencintai dengan tulus. Dan dengan pemikiran itu, Ernie menutup mata sejenak, membiarkan damai malam menyelimuti rumah, keluarga, dan jiwanya, sebuah akhir yang menenangkan dan penuh makna. Dari hinaan dan cemoohan, hingga rumah yang akhirnya penuh kehangatan, perjalanan ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari kemewahan, tetapi dari hati yang sabar, tulus, dan penuh cinta. Kalau kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti kisah inspiratif, tips menulis, atau cerita-cerita seru berikutnya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru. Setiap cerita akan menghadirkan pelajaran hidup yang menyentuh dan menginspirasi. Sama seperti perjalanan Ernie. Terima kasih, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.